Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa, untuk mengetahui makna Natal di tahun ini. Kita sudah bersama dengan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI, Pendeta Jack Levin Fritz Manuputi. Halo, selamat siang, Bung Jack. Bagaimana kabarnya? Baik, selamat Natal. Ya. Selamat Natal juga selamat kita Natal juga untuk pemirsa di rumah. Ya. Selamat Natal. Oke, Bung Jack, ini kan kita mengetahui bersama bahwa perayaan Natal di tahun ini memiliki tema dengan sekarang kita ke Bethlehem. Apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan untuk jemaat dan juga umat Kristiani di Indonesia? Ya, kita terkait dengan tema ini secara utuh kita memahami Natal sejatinya sebagai peristiwa di mana Tritunggal Allah berbelas kasih mengambil inisiatif untuk menghampiri manusia di dalam karya penyelamatan yang sangat agung. Karena itu Bethlehem bukan semata-mata menunjuk pada tempat, tapi sebuah peristiwa, peristiwa penghampiran Allah. Dan ajakan di dalam tema Natal, marilah kita pergi ke Bethlehem, adalah ajakan untuk menyambut solidaritas Allah, menyambut penghampiran Allah kepada manusia di dalam cinta kasih yang sangat agung, ya sebagaimana tertulis di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi melalui tema Natal yang dirumuskan oleh PGI dan KWI pada tahun ini, umat diajak untuk memberikan respons kepada inisiatif agung Allah menghampiri manusia berdasarkan cinta kasihnya yang tanpa batas, yang tanpa syarat, cinta yang unconditional. Kemudian perbedaan dari perayaan Natal di tahun ini dan sebelumnya ini bagaimana, Bung Jack? Saya kira tahun ini mungkin perayaan Natal dilaksanakan di dalam situasi sosial politik yang kita baru selesai pilpres, baru selesai pilkada di semua tempat. Jadi ada ketegangan-ketegangan, friksi-friksi politik di tengah masyarakat dan lain-lain. Karena itu tema Natal tahun ini sangat tepat diangkat untuk mengajak kita melakukan sebuah kontemplatif. Kembali ke hati nurani, kembali kepada cinta kasih yang genuine, yang sejati, seperti itu. Oke, melihat dengan kondisi Indonesia yang kita memiliki kultur yang berbeda, beragam begitu ya, etnis juga dan juga agama. Ini memaknai dari pesan yang disampaikan di tahun ini bagaimana, Bung Jack? Pesan Natal selalu sifatnya universal. Karena cinta Allah universal, dia tidak dibatasi pada etnis, dia tidak dibatasi pada perbedaan agama, kelompok sosial, dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita diajak untuk menyambut cinta yang agung, yang universal sifatnya, kesediaan untuk memberi diri secara sejati, maka sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk menerjemahkannya dalam tindakan solidaritas, dalam tindakan untuk melantangkan cinta Allah itu bagi semua. Apapun latar belakang agama, apapun latar belakang etnis, bahkan bagi makhluk hidup yang lain dan lingkungan. Nah, kemudian bagaimana mewujud nyatakan toleransi itu sebagai umat Kristiani sehingga bisa ke seluruh masyarakat Indonesia? Umat Kristiani perlu mengambil sikap dan tanggung jawab penuh di dalam situasi-situasi kemanusiaan di mana nilai-nilai harkat dan martabat manusia tercerabut, misalnya orang-orang yang terdampak konflik, orang-orang yang terdampak bencana yang ada di tempat-tempat pengungsian, mereka harus hadir, harus menjadi relevan. Kekristenan harus relevan di tengah situasi dan tantangan kebangsaan, tantangan kemanusiaan yang tentunya kita tidak bisa mengkaplingnya bahwa tantangan ini ada aspek agamanya dan lain-lain. Tidak. Kasih Natal itu sifatnya universal, karena itu kita juga harus nyatakan lintas batas-batas kelompok yang ada. Saya lihat kemarin misalnya ada pengungsi di NTT yang Flores, gunung Flores. Ada pengungsi-pengungsi yang di Papua misalnya
Ada juga di beberapa tempat yang lain atau korban-korban konflik ya. Nah ini umat Kristen diminta untuk hadir secara sangat konkret di dalam upaya untuk membantu penanggulangan situasi-situasi di mana orang membutuhkan bantuan dan orang membutuhkan orang lain untuk membersamai dan menyahabati mereka. Itulah Natal yang sejati. Kemudian bagaimana menimbulkan rasa sukacita di tengah pengungsian ya, kita tahu kemarin ini kan sempat erupsi Gunung Merapi gitu ya di Lewotobi, dan juga tadi sudah disampaikan bahwa ada di Papua begitu. Bagaimana bisa merasakan sukacita itu walaupun di pengungsian? Oh ya, sukacita selalu hadir tidak melulu melalui material yang kita berikan. Sukacita selalu hadir ketika orang merasa disahabati, orang merasa dibersamai, orang merasa ada empati, ada kepedulian ya. Sukacita selalu hadir ketika kita bisa ada bersama mereka dan sehingga mereka merasa tidak sendiri. Itu yang paling utama, dan itu dimungkinkan kalau kita bisa secara sangat sederhana menghadirkan hati kita, empati kita yang berpusat ke hati, sehingga ada perjumpaan hati yang membuat orang merasa secara internal dia memiliki sukacita. Hal-hal yang lain akan ditambahkan kemudian. Kalau saya boleh mengutip, ini ada pernyataan juga dari PGI sempat mengatakan bahwa umat Kristiani ini agar menyuarakan kepedulian sosial, kemudian juga masyarakat marginal. Ini maksudnya seperti apa, Bu? Ya, masyarakat marginal kita lihat misalnya peristiwa Natal, kembali pada peristiwa Natal. Seluruh elemen simbol yang dipakai dalam peristiwa Natal adalah simbol-simbol yang sederhana. Simbol-simbol yang terkait dengan orang-orang kecil. Para gembala, ya, Yusuf dan Maria bukan dari kelas masyarakat atas dan lain-lain. Palungan, Bethlehem sebagai tempat itu kota yang sangat kecil, ya, tidak ada kemegahan apa-apa dibanding dengan Roma sebagai pusat pemerintahan atau dengan Jerusalem sebagai pusat agama. Jadi seluruh simbol yang dipakai untuk memanggungkan peristiwa Natal memperlihatkan kesederhanaan yang paripurna. Dan Natal menjadi berita untuk orang-orang kecil seperti itu. Oleh karena itu juga kita terpanggil untuk ya menyapa, untuk menyahabati kelompok-kelompok marginal yang merasa bahwa mereka tidak dipedulikan, yang merasa bahwa mereka tidak dikasihi, tidak dicintai. Dalam peristiwa Natal, peneguhan cinta harus dilantangkan bagi orang-orang yang merasa bahwa mereka selama ini tidak dipedulikan, mereka selama ini merupakan kelas-kelas kecil dalam masyarakat, kelas-kelas yang terpinggirkan dalam masyarakat, sehingga sukacita menjadi sangat berbasis, menjadi sangat mendasar dalam relasi antar kelompok, antar personal pada kelompok-kelompok atau kelas masyarakat yang paling bawah. Bung Jack, terlepas dari tema Natal nasional, Anda sendiri secara personal memaknai Natal itu seperti apa? Bagi saya Natal adalah peristiwa di mana saya mengalami sebuah anugerah yang luar biasa, ya, sebuah anugerah yang di hadapannya saya hanya bisa berdiri dengan kegentaran. Bagaimana Allah mengambil rupa seorang bayi mungil untuk menyapa saya di dalam ketidakberdayaan saya, ya, sehingga saya memperoleh kelimpahan betul-betul sukacita untuk merasa diberkati, merasa memperoleh anugerah yang sangat agung. Itu secara prinsipal di dalam iman percaya saya, tetapi sekaligus itu mengajak saya untuk meneguhkan tanggung jawab kemanusiaan saya. Ya, dan sukacita Natal itu yang tentunya harus dirasakan seluruh umat Kristiani dan juga masyarakat Indonesia. Betul. Ya, Bung Jack, kita harus tunda dulu karena sebentar lagi kita akan lanjutkan. Pemirsa, di special report Sukacita Natal akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.